Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Purwatiningsih selaku dosen pengampu perilaku organisasi dan teman-teman yang kami kasihi. Puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat-Nya kita dapat membuat presentasi ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada saya, Agus Ria Boris Bagariang. Yang kedua ada David Fajar. Yang ketiga ada Hotmauli Angelina Nainggolan. Yang keempat ada Nawila Tirta Penyasyah. Yang kelima ada Ruliansyah. Dan yang terakhir ada Yolanda Safitri. Kami ingin mempresentasikan pembahasan materi pertemuan ketiga yang berjudul budaya dan nilai. Slide pertama akan saya bacakan. Definisi budaya. Menurut Irham Fahmi, budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai sebagian dari tata kehidupan sehari-hari. Suatu budaya yang dipakai dan diterapkan dalam kehidupan dalam periode waktu yang lama akan mempengaruhi pada pola pembentukan dari suatu masyarakat, seperti kebiasaan rajin bekerja, dan kebiasaan itu berpengaruh secara jangka panjang, yaitu pada semangat rajin bekerja yang terus terjadi hingga di usia senja. Menurut J. White, budaya adalah penentu yang kuat dari keyakinan, sikap, dan perilaku orang. Dan pengaruhnya dapat diukur melalui bagaimana orang termotivasi untuk merespon pada lingkungan mereka. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh David Fajar. Definisi budaya organisasi. Menurut Irham Fahmi, budaya organisasi adalah yang lama dan dipakai serta diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manajer perusahaan. Menurut Jones, kultur organisasi sebagai sekumpulan nilai dan norma hasil berbagi yang mengendalikan interaksi anggota organisasi satu sama lain dan dengan orang di luar organisasi. Menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki, budaya organisasi adalah nilai-nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas perusahaan. Menurut Barry Pagan, budaya organisasi adalah tentang bagaimana orang merasa tentang bagaimana orang merasa dan dengan orang di luar organisasi. Menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki, budaya organisasi adalah nilai-nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas perusahaan. Menurut Barry Pagan, budaya organisasi adalah tentang bagaimana orang merasa tentang bagaimana orang merasa tentang melakukan pekerjaan baik dan apa yang membuat peralatan dan orang bekerja bersama dalam harmoni. Next. Menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki, terdapat 3 karakteristik penting budaya organisasi, yaitu yang pertama adalah budaya organisasi diteruskan kepada pekerja baru memulai proses sosialisasi. Yang kedua, budaya organisasi mempengaruhi perilaku kita di pekerjaan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu budaya organisasi bekerja pada 2 tingkatan yang berbeda. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hotmauli Angelina Nainggolan. Terima kasih. Selanjutnya ada pengaruh budaya dalam mendorong pembentukan manajemen kinerja. Dari beberapa literatur, diperoleh kejelasan bahwa disebutkan jika sesuatu organisasi menerapkan budaya yang kuat, maka itu akan mendorong terjadi peningkatan keefektifan pada organisasi tersebut. Menurut Stephen P. Robbins, budaya yang kuat dicirikan oleh nilai inti dari organisasi yang dianut dengan kuat, diatur dengan baik, dan dirasakan bersama-sama secara luas. Sebuah budaya organisasi tidak dengan sendirinya terbentuk, namun semua itu melalui proses yang panjang, yaitu menyangkut dengan berbagai interaksi yang terjadi di lingkungan tersebut. Menurut Edgar H. Schein, budaya organisasi merupakan hasil dari interaksi antara yang satu bias dan asumsi para pendiri, dan yang kedua apa yang dipelajari oleh para anggota pertama organisasi yang dipekerjakan oleh para pendiri dari pengalaman mereka sendiri. Next. Menurut John P. Kotter dan James L. Hesketh, ada pengaruh kuat antara budaya korporasi terhadap kinerja, dengan menyatakan sebagai berikut.
Yang pertama, budaya korporasi dapat mempunyai dampak signifikan pada kinerja ekonomi yang jangka panjang. Yang kedua, budaya korporasi bahkan mungkin akan menjadi faktor yang lebih penting dalam mempertimbangkan keberhasilan dan kegagalan perusahaan dalam dekade yang akan datang. Yang ketiga, tidak jarang budaya korporasi yang dengan kuat menghalangi kinerja finansial jangka panjang. Mereka berkembang dengan mudah, bahkan dalam perusahaan yang penuh dengan orang yang layak dan cerdas. Yang keempat, meskipun kuat untuk berubah, budaya korporasi dapat dibuat lebih meningkatkan kinerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Tirta. Selanjutnya ada perusahaan dan pergeseran budaya masyarakat. Pada saat ini harus diakui bahwa budaya lokal atau daerah perlahan-lahan mulai berubah dan bahkan ada bagian-bagian tertentu yang hilang. Terlihat secara perlahan masyarakat cenderung berpikir dan menerapkan budaya nasional dalam tata kehidupan serta format bisnis yang dibangun. Budaya nasional sebenarnya adalah pencampuran antara berbagai budaya lokal yang berada di negara tersebut. Dalam proses selanjutnya, budaya nasional akan mengalami penipisan perlahan-lahan karena digantikan budaya global. Menurut Marshall M. Sulan, dunia ini semakin berkembang ke arah global village, ke arah sebuah kampung dunia. Menurut Sondang P. Siagian, fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai yang pertama, penentu batas-batas perilaku dalam arti menentukan yang benar dan salah, yang pantas dan tidak pantas, serta yang wajar dan tidak wajar, yang sopan dan tidak sopan, serta yang dibenarkan dan yang dilarang. Yang kedua, instrumen untuk mempertahankan jati diri, kebanggaan menjadi warga masyarakat bangsa tertentu adalah salah satu manifestasinya. Yang ketiga, perekat rasa kebersamaan. Yang keempat, sebagai pengganti mekanisme pengendalian yang formalitas dan mengembangkan kemampuan untuk memantau diri sendiri. Salah satu kewajiban manajer perusahaan adalah memahami benar bagaimana cara terbaik dalam mengambil dan memutuskan suatu keputusan, termasuk keputusan-keputusan yang dilakukan tersebut atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang kuat, dan melihat aspek pandangan yang jauh ke depan atau future aspect. Menurut Irham Fahmi, future aspect merupakan salah satu dasar keputusan yang dipergunakan untuk menempatkan kinerja perusahaan bukan hanya bersifat stimulus, namun lebih dari itu yaitu bersifat sustainability atau berkelanjutan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ruliansyah. Sejarah globalisasi sebagai awal pembentukan budaya global. Lahirnya istilah globalisasi sebenarnya merupakan bentuk penyempurnaan dari perdagangan yang berlangsung tanpa ada batas lagi. Atau lebih dalam adalah bentuk pencarian rasa ego manusia untuk menikmati kehidupan duniawi ini dengan lebih besar. Harus diakui bahwa masyarakat dunia internasional untuk saat ini sudah mulai merasakan kenikmatan efek dari globalisasi walau sikap protes terjadi, dan tentu sikap protes ini harus dilihat dari persepsinya masing-masing. Seperti yang dijelaskan oleh Giddens dalam ekonomi elektronik global, para manajer keuangan dan ribuan investor individual dapat memindahkan modal miliaran dolar dari belahan dunia yang satu ke belahan dunia lainnya, hanya dengan mengklik sebuah mouse pada komputer. Budaya organisasi multikultural. Gerd Hofstede menekankan kenyataan bahwa perusahaan multinasional harus menyesuaikan gaya manajemen yang cocok dengan budaya dari negara di mana mereka bekerja. Nina Jacob menyatakan setiap negara dibedakan oleh budayanya. Menurut Nina Jacob, karakteristik manajemen antara budaya adalah 1. Memiliki fokus individual dan organisasional sama banyaknya. Selain dari itu, keterampilan individu harus benar-benar selaras dengan sistem organisasi. 2. Mungkin terdapat lebih dari satu konfigurasi sistem organisasi yang memperkenalkan manajemen antar budaya. 3. Perbedaan budaya dapat tampak di permukaan
bahkan di antara manajer yang tampak oleh pengaruh budaya yang sama. 4. Demikian pula, perbedaan budaya juga dapat tampak di permukaan antara divisi dalam perusahaan yang menyertai misi organisasi yang sama. Sekian penjelasan mengenai materi pertemuan ketiga dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di WhatsApp group. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Kami tutup presentasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.